Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kadatua Creator. Di video kali ini teman-teman saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita memproteksi sheet pada Excel agar tingkat keamanannya lebih tinggi dan agak susah untuk dijebol atau di-hack. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk kita mengunci sheet Excel itu ya, Anda masuk di format, kemudian protect sheet. Setelah itu berikan password berupa angka atau misalnya huruf atau karakter. Nah, di sini teman-teman saya akan mencoba dengan menggunakan angka ya 1 2 3 4. Kemudian oke, 1 2 3 4. Oke. Ini sudah terkunci ya teman-teman. Ini. Tetapi menurut saya cara seperti ini sangat gampang sekali ya teman-teman untuk dibuka proteksinya. Hanya cukup dengan menggunakan script atau kita membongkar nama filenya, kita ganti dengan zip atau rar. Setelah itu kita rubah, ada yang dirubah di dalamnya, kita hilangkan proteksinya. Seperti video yang pernah saya berikan ya. Nah, bagaimana cara memproteksi agar lebih aman? Saran saya kita harus menggunakan Visual Basic. Oke, saya unprotect dulu. 1 2 3 4. Nah, bagaimana cara kita menggunakan Visual Basic? Anda masuk di developer. Nah, ya di developer. Kalau misalnya di sini tidak ada tab developer, Anda masuk melalui file, kemudian option. Nanti di sini ada custom ribbon ya. Klik custom ribbon, di sini dicentang developernya. Kalau misalnya ini tidak dicentang, berarti ini tidak ditampilkan. Jadi centang, kemudian oke. Nah, setelah itu teman-teman, klik developer, kemudian masuk di Visual Basic. Karena kita akan menggunakan script Visual Basic, maka harus kita siapkan yang namanya modul. Modul untuk tempat menyimpan script Visual Basic-nya. Bagaimana cara membuatnya? Anda masuk melalui insert, kemudian di sini ada modul ya. Klik modul. Nah, disinilah tempat kita menyimpan script. Oke, misalnya untuk kita melakukan proteksi itu caranya adalah gampang sekali, singkat sekali scriptnya. Misalnya seperti biasa kalau untuk kita membuat nama makro itu kita harus awali dengan sub ya, sub. Kemudian nama makronya, misalnya saya menggunakan nama kunci. Seperti ini. Kemudian buka kurung, tutup kurung, enter. Akan secara otomatis terbentuk end sub-nya sebagai penutup dari sub ini ya. Jadi sub ditutup dengan end sub. Kemudian di sini tempat scriptnya kita. Misalnya di sini saya ganti sheet-nya ya, teman-teman, menggunakan data. Berarti nama sheet-nya itu adalah data ya. Berarti di sini teman-teman tulis sheet dalam kurung ya, tanda kutip, nama sheet-nya apa? Nama sheet-nya adalah data. Kemudian tanda kutip tutup kurung, titik, protect ya. Ini adalah untuk memproteksi ya. Protect, enter. Ini cukup ya. Seperti ini sudah cukup, bahwa nanti kalau misalnya saya aktifkan, maka ini sudah terproteksi. Lihat ya, ini sudah terproteksi ya teman-teman. Tetapi ini ya gampang saja, tinggal kita klik ini unprotect, selesai. Sudah bisa langsung. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Berarti di sini kita menggunakan password.
berarti spasi password. Password titik 2 sama dengan tanda kutip ya, karena kita menggunakan password ini adalah pembacanya adalah sebagai string ya, sebagai huruf. Misalnya di sini saya tulis saya kunci. Ingat, namanya adalah saya kunci ya, nama passwordnya. Oke, saya aktifkan. Ini juga sudah terkunci. Unprotect membutuhkan nama passwordnya apa tadi? Ya, saya kunci. Oke, ingat, ini juga masih gampang untuk dijebol. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, oke, perhatikan teman-teman ya. Sekarang ini kita aktifkan dulu ya. Maksud saya kita save dulu. Kita save dengan misalnya belajar protect. Ingat, karena ini Visual Basic, maka ekstensi filenya itu save as type-nya itu kita memilih XLSM atau XLSB ya. Dua ini bisa ya aktif. Oke, kemudian save. Nah, tutup. Tadi di dokumen ya teman-teman. Di dokumen belajar protect ya. Oke, coba kita keluarkan di desktop supaya agak gampang ya. Kita buka kembali filenya. Ini belum aktif ya, karena tadi kita tidak aktifkan. Sekarang kita masuk untuk kita mengaktifkannya. Perhatikan teman-teman, untuk kita masuk di tadi ya, di Visual Basic ya, developer Visual Basic, atau bisa tinggal Anda menekan alternatif F11, langsung akan diarahkan di Visual Basic-nya. Setelah itu kita aktifkan teman-teman, jalankan. Nah, maka ini sudah aktif ini, aktif. Unprotect, saya kunci. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya setiap kita buka workbook ini akan langsung secara otomatis terkunci? Caranya adalah teman-teman kita panggil kunci ini ya, script ini di this workbook. Jadi kita aktifkan di sini. This workbook, kemudian di sini kita pilih ya, ini klik workbook, maka kodenya adalah begini ya, private sub workbook. Maksudnya ini workbook open ini, workbook ini akan diaktifkan script di dalam ini pada saat dibuka ya, workbook open. Nah, pada saat saya buka workbook ini, maka yang saya aktifkan tadi adalah kuncian tadi. Jadi saya akan panggil dengan menggunakan call, namanya adalah kunci. Oke, kita copy saja, call kunci, save. Jadi di sini meskipun kita tidak aktifkan ya, akan secara otomatis ketika terbuka maka langsung akan terkunci. Kita buktikan teman-teman. Oke, ini langsung terkunci. Kita praktekkan lagi ya. Saya coba unprotect, saya kunci. Oke, saya tutup, saya save dulu ya. Ini tidak terkunci ya teman-teman. Tutup. Ketika saya buka kembali maka akan secara otomatis terkunci lagi. Nah, dengan demikian kalau misalnya misalnya ada beberapa sheet yang harus kita kunci, makanya di sini kita aktifkan kembali. Misalnya ada kita tambah lagi satu sheet ya, misalnya mungkin di sini profil ya. Ganti lagi di sini profil. Protect lagi profil, passwordnya apa? Saya kunci. Tergantung. Jadi semua
semua nanti sheet ini ya, ini tidak terkunci, tetapi kalau saya tutup kemudian saya buka kembali, maka ini akan terkunci semua ini ya. Terkunci semua. Nah, sekarang teman-teman, ini mungkin masih bisa juga gampang dibuka. Contohnya misalnya saya masuk lagi di sini, saya akan kunci lagi dengan melalui VBA Project Protection ya. Di sini protection untuk ini lock project for view, untuk bisa melihat scriptnya kita kunci. Nah, kemudian kita berikan password misalnya 1234 1234. Oke. Save, tutup. Kita tutup kembali, buka. Ini sudah terkunci. Meskipun teman-teman unprotect di sini, ya, saya kunci. Kemudian ini juga di unprotect, saya kunci. Tetap ketika saya save, kemudian buka kembali, ini tetap terkunci. Hanya saja mungkin teman-teman akan mereka masuk di Visual Basic-nya untuk melihatnya. Tetapi tadi saya sudah kunci ya. Ini dengan saya kunci 1234. Kalau misalnya teman-teman ini kan menggunakan misalnya mereka di atas 1234 kan gampang lagi untuk membuka skripnya. Hanya saja kalau misalnya ini ada juga misalnya masih ada meminta seperti ini masih gampang juga, tinggal kita menggunakan aplikasi-aplikasi khusus merubah ini untuk bisa dihilangkan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini kita unavailable? Oke, ini supaya tidak diaktifkan seperti ini, kita tutup teman-teman. Kemudian ini klik kanan, rename nama filenya, ganti ekstensi filenya dengan menggunakan zip. Oke. Kemudian klik 2 kali untuk kita masuk di scriptnya, di foldernya. Ternyata kalau kita menggunakan zip kan di sini banyak ada Rails, ada dokumen props dengan Excel. Klik Excel. Kalau orang yang lihai dengan membuka script Visual Basic di VBA Project ini ya, yang mereka bongkar. Nah, sekarang teman-teman, kalau di worksheet tadi kan tinggal mereka masuk di worksheet. Misalnya saya praktekannya, sheet 1 saya akan hack ya, akan bongkar. Caranya kan tinggal menggunakan Notepad. Nanti di sini lakukan pencarian protect, sini hilangkan ya. Saya hilangkan ya teman-teman. Biasanya kan cara seperti ini, seperti video yang saya ajarkan sebelumnya teman-teman. Nah, ini saya hapus. Oke. Save. Saya tarik kembali ke dalam ya. Oke. Ingat, sheet 1 saya sudah proteksi ya. Harusnya ketika saya buka filenya teman-teman. Ini saya kembalikan lagi ke XLSM. Oke. Tadi saya sudah hilangkan proteksinya, tetapi di data ini tetap terkunci. Ya. Kenapa? Karena yang saya aktifkan adalah Visual Basic-nya. Nah, kemudian mungkin ada juga teman-teman mungkin yang tahu caranya. Ada caranya lagi, mereka merubahnya, membongkar di VBA Project-nya. Sekarang begini caranya, supaya lebih aman lagi kunciannya. Jadi sini saya ganti lagi zip. Saya akan masuk lagi di mengamankan lagi VBA-nya. Perhatikan di sini VBA ya. Ini saya hapus dulu ya. VBA, tarik ke dalam, tarik keluar, drag. Kemudian di VBA ini, teman-teman, kita menggunakan klik kanan, open with dengan Notepad++. Ya, Notepad++. Nah, kalau misalnya di komputer Anda tidak ada
aplikasi ini, download saja di internet, masuk di google.com, kemudian tulis Notepad plus ya. Ini ya, ini free, open source. Jadi buka saja kemudian download ini ya, di download saja ya, klik satu kali sini, kemudian download. Tetapi karena saya sudah download ya, jadi nanti teman-teman lakukan saja sendiri. Kemudian VBA saya sudah tarik ya keluar, kemudian buka dengan menggunakan Notepad++. Kemudian cari ya, Ctrl F pencarian atau search ya di sini ya, cari DPB. Kemudian Finex. Nah, ingat di DPB ini semua angka ini diganti dengan angka 1. Oke, kita mulai pelan-pelan teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita copy supaya lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini semua harus diganti dengan angka 1. 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, semua angka di sini harus diganti dengan angka 1. Angka huruf diganti dengan angka 1. Kemudian save ya. Kemudian tarik kembali, masukkan ke dalam. Oke, ini hapus. Kemudian tutup ya. Setelah itu rename kembali, zip lagi, diganti di ekstensi file sebelumnya XLSN. Nah, kita klik 2 kali, masuk di filenya. Perhatikan masih terkunci. Masuk di Visual Basic-nya. Ingat, perhatikan ini sudah project locate-nya navigable ya. Sudah tidak lagi dimunculkan untuk memasukkan kodenya. Ini sudah di navigable. Nah, saya kira teman-teman ya, untuk saat ini saya membuat aplikasi itu, saya selalu mengamankan dengan cara seperti ini ya. Kita mengganti dengan menggunakan Notepad++. Mudah-mudahan ya teman-teman bermanfaat apa yang saya jelaskan ini, karena kadang juga teman-teman setelah membuat aplikasi ujung-ujungnya di hack juga, repot. Jadi cara pengamanan yang saat ini ya menurut saya agak aman dengan menggunakan cara seperti yang saya lakukan tadi. Oke, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami, dapat diterapkan. Saya Kanato Kreator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subbreaker.